Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Vina Dwi Apriliani, Adinda Nur Istirohmah, dan Putri Novi Saidah. Selamat menonton dan jangan lupa difahami ya teman-teman. Pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah pengindonesiaan dari istilah literatur review dalam suatu keputusan bahasa Inggris. Pada istilah lain di dalam bahasa Inggris yang memiliki makna serupa meliputi research review atau tinjauan penelitian, integrative review atau tinjauan integratif, dan research synthesis atau sintesis penelitian. Terdapat dua unsur penting dalam memaknai dari 4 istilah dalam tinjauan pustaka tersebut, yaitu 1. Tinjauan pustaka merupakan liputan atau coverage atau tinjauan terhadap suatu gugus kepustakaan tersebut. 2. Tinjauan pustaka merupakan integrasi dan sintesis terhadap sesuatu yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya dalam gugus kepustakaan tersebut. Menurut pendapat Cooper 1988, tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap basis data yang berupa laporan karya ilmiah primer ataupun orisinal dan juga bukan berupa laporan atas karya ilmiah primer yang baru itu sendiri, tetapi khususnya bisa berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersifat empiris, teoritis, kritis atau analitis, dan metodologis yang memiliki tujuan menggambarkan, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mengintegrasikan isi laporan-laporan karya ilmiah primer tersebut secara induktif. Jadi, tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya atau sumber rujukan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian yang kemudian digunakan untuk menulis kajian kritis. B. Tujuan tinjauan pustaka. Thomas E. Nelson menyebutkan bahwa tinjauan pustaka bertujuan mencari dan mensintesiskan semua literatur atau sumber bacaan yang relevan pada topik tertentu untuk mengembangkan penjelasan yang lebih umum atau teori untuk menjelaskan fenomena tertentu. Kegunaan tinjauan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang ketiga, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, menghindari duplikasi penelitian. Yang kelima, menunjang perumusan masalah. Yang keenam, mencari teori atau konsep. C. Teknik penyusunan tinjauan pustaka. Menurut Sani, teknik penyusunan tinjauan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencocokkan suatu masalah yang akan dibahas dengan judul, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Yang kedua, selanjutnya lakukan tinjauan teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan teori dapat dilakukan dengan menelusuri literatur buku atau artikel yang sudah dipublikasikan. Yang ketiga, buatlah kerangka konsep dan hipotesa. Yang keempat, akhirnya gambaran dari tinjauan pustaka dapat dibuat acuan dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan sesuai dengan literatur yang ada. Yang kelima, pada setiap tinjauan pustaka harus tercantum sumber data. D. Sumber tinjauan pustaka. Menurut Tuchman, kriteria dalam menulis penggunaan dan kehadiran tinjauan pustaka meliputi 7 hal, yaitu: yang pertama,
Ketepatan. Sumber pustaka harus dipilih sesuai dengan derajat kesesuaian antara sumber pendukung dan masalah, atau variabel penelitian yang sedang dikaji harus sesuai referensi yang menjadi rujukan. Yang kedua, kejelasan. Terkait dengan apakah Anda sebagai peneliti dapat mengetahui benar hal-hal yang menjadi perhatiannya. Yang ketiga, empiris atau alamiah, yaitu temuan lapangan yang diperoleh bukan pendapat semata. Yang keempat, kemutakhiran, yaitu pengutipan sumber-sumber yang terbaru. Yang kelima, relevansi. Relevansi adalah berhubungan dengan kutipan yang berhubungan dengan variabel dan hipotesis yang menjadi ketertarikan seorang peneliti. Yang keenam adalah organisasi. Organisasi berhubungan dengan keberadaan kajian pustaka atau literatur itu disusun secara baik yang meliputi pendahuluan, bagian, dan ringkasan. Yang ketujuh, meyakinkan. Berhubungan dengan apakah kajian pustaka itu dapat membantu peneliti dalam memahami benar masalahnya sehingga dapat meyakinkan orang lain. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi kurang sesuai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.